bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah sejauh mana mengikuti Nabi. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di cara mencintai Allah, cara mentaati Allah dengan cara mengikuti Nabi. Kalau dia mau taat sama Allah tapi enggan dengan cara Nabi, kaji-kajian sunnah-sunnah itu agak kurang dah. Pio ingin je taat ke Allah tapi mengikut Nabi tidak mau, maka seperti apa? Cinta palsu. Atau menuju sebuah jalan, jalan itu jalan ke surga itu satu saja, yaitu sunnah Nabi. Itu jalan. Kini awak tidak mau ikut Nabi dah, awak tidak ikut jalannya dan lain lah. Maka dicari jalan lain, pasti bawa di situ sobok je dinding tembok tang asuri lihat. Kau cari lo jalan lain, tertumbuk aja dinding. Akhirnya hari itu habis je itu. Kita tidak disuruh membuat amal, buat amal tidak. Kita disuruh mengikut. Mana payah mencari atau mengikut? Payahlah mencari. Kalau main riang, tinggal duduk asal ada teh tu, duduk. Walaupun gerbong kereta api tu 100, duduk asal di belakang tu tiba tu mah. Dia awak main riang. Kalau tidak mau kita mengikuti sunnah Nabi. Kini kau Nabi Muhammad, kau gerbong terakhir kau. Kan banyak para Nabi, lebih kurang 124.000 Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tu Nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi lah. Berarti Nabi Muhammad kau gerbong terakhir kau. Tidak ada gerbong lain sudah tu. Dan tidak ada kereta api yang kali tunggu lah. Kini manga disuruh naik kereta terakhir kau, dan naik di gerbong terakhir tu. Kini tak lah mau naik dah. Tu baca roh ke surga jalan kaki lah. Kalau jalan kaki kau susah. Ni sampai, mungkin sampai. Cuman lama. Dari Bukit Tinggi naik kereta api ke Jakarta. Orang duduk-duduk saja. Orang dia amuah mengikut, duduk bisa lalu ke detik kereta api. Sampai tak kalok-kalok kan nanti boyo. Tapi dia beliau tidak amuah ikut Nabi dah. Nak inyo caro inyo lo bagamo. Akhirnya jalan kaki. Padahal lama nanti bawa ke Jakarta jalan kaki. Artinya awak menyusahkan diri awak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya timbangan tu nanti bukan sekadar amal baiknya diletakkan, tidak. Amal tadi tu dia hendak timbangan. Laisa moda amal tujo Nabi. Kau bahaya apa? Oh lai salatnya, salat, lai puasa, lai berzikir, lai semacam. Tapi anak timbangan ada sekolah. Jadi konten amal itu bukan banyak. Siapa banyak amalnya itu yang paling tinggi nilainya? Tidak. Siapa ngecek? Siapa yang banyak amal no paling tinggi? Tidak. Dalam ayat malah dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu siapa yang paling baik.
Jadi yang ditimbang apa? Paling baik amalnya. Bukan paling banyak. Bukan. Perbanyak amal, bukan begitu. Perbagus amal. Si amal yang paling bagus Nabi Muhammad. Mungkin amal wak sama kalau mirip je Nabi lain. Permirip dengan Nabi. Karena nilai ibadah semakin mirip je Nabi, semakin tinggi nilainya. Kalau tidak mirip je Nabi, makin kurang nilainya. Itu gaya Buya Hamka macam. Buya Hamka tidak mau baca bid'ah lah. Kalau di Buya Hamka, oh Buya, lo kurang sama dia. Banyak amalan lo tidak cocok je orang lain kan tuan. Lo ketua MUI lo. Oh Buya, ba malam mana kau Buya? Jawab Buya Hamka, tidak mirip je Nabi. Karena amalan aku semakin mirip je Nabi, makin tinggi pontennya. Kalau tidak mirip je Nabi, kurang lah pontennya. Ahli terima lah. Kalau lah orang baca waktu tu, atau bid'ah tu, mungkin sesak orang ni sudah tu. Maka kecewa yang muka, kalau bisa beramal kok mirip-mirip je Nabi selah. Jadi orang Minang agak alihnya mengecek, tidak main daram dah. Makanya terterima banyak orang ikut. Cara amal wak makin usahawan mirip je Nabi. Karena anak timbangan tu nanti pas ditimbang tu Nabi. Itunya Pak. Nabi. Tu anak timbangan tu. Semakin mirip je Nabi semakin tinggi nilai. Lalu ujung ayatnya tu waman khaffat mawazinu. Siapa yang ringan timbangan. Berarti tidak sama je anak timbangan kau. Lai beramal je tapi tidak sama je anak timbangan tu. Coba faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Bakok maka rugi diri sendiri waktu tu habis. Nyolah beramal tapi rugi. Dek ndak mirip jo Nabi. Karena awak disuruh mengikut saja. Mengikut susahlah. Karya lo angok. Orang cari Nabi, Nabi bilang tidak. Bakar karya lo nandak caro Nabi kan? Baca lo. Nandak caro Nabi kalau bakarihan. Bapasuan kata. Jadi Nabi nak doang katanya. Ditimbang nanti rugi. Kenapa? Tak dia masuk hitungan. Kenapa? Tak mirip. Kalau tak miripnya Nabi, nak dia hitung. Tu harus main aman, Pak. Istilahnya main aman dalam beramal. Nan jadi-jadi sana. Nan jaleh tak usah. Nan jaleh salun tamalan dua salun. Cik Ustaz Hamdi Guru Ambo dulu. Ketika Ambo masih kuliah saya sampai. Nan jaleh sana kerajaan. Ada salat tahajud. Nabi itu pernah salat tahajud. Lama tahajud pada lo. Ada kerajaan tak begini ni. Kada. Yang orang masuk surga tanpa hisab tu kan ada 3 orang. Salah satunya siapa? Yang salat tahajudnya lebih lama daripada tidurnya. Anak ke kerajaan apa ada? Bakun itu nan jalih tu kerajaan. Bakun nan dak jalih tu nan semangat. Karena ditumpangi setan. Karena setan tahu aku di kerajaan banyak-banyak kompo saya kenyang. Karena pas ditimbang tak sama dah. Tak hitung dah. Maka rugilah dia. Jadi kalau kau beramal main aman, atuh nan jalih saja. Kalau tidak jalih apa? Ajan. Rugi beko waktu habis, umur habis. Pindah masuk timbangan.
Surah Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 102 halaman 348. Faman saqulat mawazinu, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan-timbangannya, timbangan kebaikan itu barik timbangan, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dia dek laya muah mai kui beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa ringan mawazinuhu, timbangan-timbangannya. Nyo beramal jo tapi amalan kampo dia tidak sesuai jo nak timbangan jo sunnah. Tu ba faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Siapa rugi? Diri sendiri. Ini lain timbangan, lain beramal, lain rugi. Dia ringan, bako ringan, dia tidak sama aja nak timbangan. Fi jahannama khalidun. Kau bahaya ujung. Tidak mau mengikuti Nabi itu bukan. Tidak ba'adoh, tidak wa'adoh, bukan gitu. Tapi fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka dibakar api neraka. Kalau dalam bahasa Al-Quran sebelumnya coba dengar, yaslaunaha, mereka dibakar. Yaslauna, saya selanaran, maka dia akan dibakar, dicampakkan dan dibakar dalam neraka. Tapi ayat di sini bukan yasla, tapi talfahu. Apa arti talfahu? Talfahu ko bentuk membakar sate. Membakar sate kan ada daging. Sudah ala masak sih kok, ibadi ala sih kok. Kita putaan buku. Apa soal? Sampai masak. Bula-bula. Karena di pacian malaikat bersinggang ya Pak. Dan dipaci malaikat, tidak bisa lari saat merakyat menggelinjang meronta bagai tidak, karena disebutkan merantai orang ke masuk neraka itu, dimasukkan rantai api neraka itu dari duburnya, dari dubur dimasukkan keluar dari mulut. Bakal lari seperti sate disusun. Masukkan ke dalam rantai sampai cucuan. Nauzubillah. Itu panggang mereka bola balik. Semoga Allah lindungi kita. Wahum fiha kalihun, mereka dalam neraka itu kalihun, kalau disebut dengan bibir yang cacat. Orang Arab untuk menyebut kalihun itu menunjuk namanya bibi apa? Kalau pantak penyanyi atau sambok, ateh bawah sampai teleonya ke bawah. Itu namanya kalihun. Dek saking angeknya, sambok dia, dan saking kampuahnya.
Kalihun itu bahasa awaknya kampuh, sampai kampuh. Jadi bukan sekedar dibakar-bakar, sampai kampuh. Bolak balik membakar. Na'udzubillah. Jadi penting, makanya Nabi katakan, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bila di akhirat dia tekan aja engkau jauh kami, istri beliau, dia tekan aja jambo kecil istri beliau. Ada dua tampik wahai Aisyah, yang orang tidak ada ingat siapapun kecuali dirinya sendiri, yaitu ketika di mizan dan di atas sirat. Mizan kau penentuan, kaja tarikh ka surga sudah kau ke indah, penentuan. Pas ditimbang ke surga ke indah. Nabi saja menyatakan begitu, menunjukkan ngerinya satu boleh awak. Jadi kalau tidak hati-hati, wah hidup kau sekali nyo, baman lo tidak jaleh-jaleh, anda bisa mengulang itu. Na'mal salihan ghaira kunna na'mal. Kami akan beramal saleh berbeda janganlah kami kerajaan dulu. Nak kami ubah perangai kami jangan dulu. Tak bisa. Kalau kau jadi beramal sesuai sunnah dari kini, takkan aku dan tak bisa. Karena amal itu yang Allah lihat sesuai dengan kekasih beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau beramal banyak kebaikan, berat kebaikannya surga, beruntung. Ringan kebaikan tadi itu kan harap kujung. Maka nan beramal berulang sekali lagi, jadinya anda jalih-jalih saja, nan jalih-jalih saja. Karena banyak kini yang membaca di WA, tanggal 1 Muharram, puasa 1 Muharram pahalanya. Tuh, terkenal ada. Hari kedua bulan Muharram pahalanya kau. Hari ketiga bulan Muharram kau, maka jangan lupa berpuasa. Siapa hadisnya tu? Saya tanya aja. Bagi ke semua grup, maka hidup anda akan berkah. Bagi ke semua grup, maka nantikan setelah itu rezeki anda melimpah. Jali-jali. Pas membaca ayat kan tak kajinya, tak semangatnya, tak. Pas membaca itu agak semangat beliau. Kenapa? Ditumpangi setan. Karena setan tahu, kalau kau kerajaan kau panik-panik pas ditimbang ampuh kau. Itulah kira-kira. Ala wa yubana lah. Sebab anak dan anak sekolah. Hari yang Jumat. Puasa? Ya. Puasa Rajab. Karena gurunya ajar di sekolah. Hati-hati lo milih guru kau. Hati-hati milih guru. Oh, kalau payah duit baca Fatihah 100 kali. Ada hajat nan kadianukan, baca Fatihah 100 kali. Biku hajat anda akan tertunaikan. Ala semangat ilo baca Fatihah 100 kali. Siapa nama jandu? Itu yang ditanya dulu. Mau ketika ada orang ngirim itu, mau jawab begitu, hadis riwayat siapa kau? Boleh sahih enggak? Boleh dengan kawan kau? Lekuk salapi sak gini ya. Orang nanya hadis sahih enggak kau? Lain, dia tanya jawabnya. Kecil lah ikut salapi. Jadi pola pikir, wah harus cerdas. Kalau beramal kau, leh enggak? Mau undang-undangnya? Ini sesuai aturan tak? Jalih-jalih saja. Bukan awak kan bukan dakwah. Puasa Rajab ini. Awak bukan dakwah. Semua.
Cuman mana dasarnya? Itu saja. Kalau jalih dasar hadis riwayat Bukhari Muslim sahih atau hadis riwayat Tirmizi dinyatakan sahih, muahlahnya. Tapi kan tidak ada hadisnya. Maka dinyatakan palsu. Kalau palsu kok apa sawahnya palsu? Jalih palsu ikut je. Jangan cadia, jangan bodoh. Kan itu gini lah. Jalih hadisnya palsu kerajaan jauh. Jangan cadia, jangan bodoh. Ada hajat anda yang ingin ditunaikan, baca Yasin 41 kali. Allah semangat ilah 41 kali baca Yasin, semangatnya 41 kali membaca Yasin, semangat. Membaca surah As-Sajadah, jo surah Al-Muluk, kalau nak tak kerajaan ni janganlah sekalinya. Kan sunnah. Nabi tidak akan berangkat tidur kecuali beliau pasti membaca surah As-Sajadah dan Al-Muluk sebelum tidur. Jalih hadisnya sahih. Tak tak kerajaan dia sekali lalu baca tu je. Nak nampak 41 kali Yasin, talok dia yang baca. Kenapa? Kau ditumpangi setan. Karena setan tahu amalan yang tak sesuai sunnah, nurnya tak ada, pahala tu tak ada. Ampuh. Pas ditimbang, dia nak timbangan tak ada itu dah. Anak timbangan Nabi, tak ada di Nabi rupanya. Tanpa barang kau jadinya. Biarlah amal tu seketik, tapi jalih gadang barik timbang. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis Ahmad, seorang hamba membaca Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji sebagaimana agungnya dirimu dan sebagaimana agungnya kerajaan, sebagaimana mulianya dirimu dan agungnya kerajaan. Maka malaikat bingung catat pahalanya kecil ni. Bingung catat pahala. Dia gadangna pahalanya. Bang catat pahala sebanyak kau nak kau. Sebagaimana mulianya dirimu, bang mencatat mulianya Allah. Bagaimana mencatat agungnya Allah. Tak ada. Maka melaporlah malaikat tadi ke Allah kecil. Ya Allah, Allah Maha tahu hamba-Mu membaca zikir ini dan kami tidak bisa mencatat pahala saking banyak. Lalu apa kata Allah? Apa yang dibaca oleh hamba-Ku? Sedangkan Allah tu Maha tahu. Lalu dia membaca Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Maka akhirnya kata Allah, catat saja yang dia tulis, karena aku yang nanti memberikan pahalanya. Tulisan dan dibacanya, nampak pahala tak usah, tak urusan kau tu. Menunjukkan apa? Saking besarnya pahala. Bagaimana itu nak baca? Jalih. Jika kamu lewat suatu tempat yang menurut kamu agak angker gitu, mengerikan itu, takut wak, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka tidak akan ada satupun yang membahayakan dirimu. Yakin baca. Hadis riwayat Muslim. Tak cik pun yang bisa membahayakan dirimu dah cik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku indah sampai ke syirik jatuhnya. Kalau lewat itu hati-hati. Menyapu sini dulu, aku tak akan sapu. Mengalasan sedih. Aduh, oh nyak, kami numpang lalu. Itulah syirik dah. Yang kedua kami nyak, kami numpang lalu saja. Itu dah jatuh syirik. Baca Fatihah 10 kali. Ada. Nabi nak itu majan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arti beramal kau harus jalih-jalih. Kenapa? Kuat cerita timbangan kan? Karena di timbangan nanti yang berat itu hanya yang sama dengan Nabi. Beko tidak sesuai dengan Nabi, ringan saja beko. Dan jalih-jalih saja.
Kini kalah jaleh nan banyak kebaikannya nya ke surga. Yang banyak keburukannya nya ke neraka. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.